Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dalam kajian hadis, beberapa syarah tentang hadis tersebut dan ayat Al-Quran terkait dengan tema hadis yang sedang dibahas. Saudara-saudaraku, adapun tema kajian hadis kita pada kesempatan ini adalah tentang dahsyatnya doa. Marilah kita mulai kajian kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmi illa a'tahullah biha ihda salas, imma an tu'ajjal lahu da'watuhu wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayasrifa anhu minassu mislaha. Qalu idzan nuqsir, qala Allah aksar. Rawahu Ahmad wal Bukhari wal Hakim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 3 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkan doanya, antu ajal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya baginya di akhirat kelak, ayudakhiroha fil akhirah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan darinya kejelekan yang serupa. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi Muhammad SAW lantas bersabda, Allah Ta'ala lebih luas rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Ahmad 318, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 710 dan Al-Hakim 1493. Saudaraku, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah, yang pertama, tidak ada perbuatan yang sia-sia bila itu diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyah. Demikian pula dengan doa, semakin banyak doa yang dipanjatkan, maka akan semakin besar anugerah yang akan diterima. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semakin besar anugerah yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, seorang hamba selama masih berdoa secara terus-menerus, maka itu menjadi bukti bahwa ia beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun nama dan sifatnya. Oleh karena itu, istiqomahkan kita, dawamkan kita untuk selalu berdoa, karena itu adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga, doa seorang hamba kepada Robnya menunjukkan bahwa ia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu maha ghani, maha mencukupi, maha melihat, maha mulia, maha pengasih, maha mampu, maha segalanya, Rob yang berhak diibadahi. La ma'buda illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selainnya. Pelajaran keempat, doa menunjukkan bukti benarnya tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang berdoa
Ketika berdoa, ia berarti meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berarti menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak pada selainnya. La maqsuda illallah, tidak ada tujuan. La ghoya, tidak ada goal. Illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kelima, doa adalah sebagai peredam murka Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, malam yas'alillah yaghdab alaihi, malam yas'alillah yaghdab alaihi, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3373. Oleh karena itu, tentu dengan semakin banyak kita berdoa, semakin kita akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah setiap saat kita sempat. Pelajaran keenam, hadis yang agung dibacakan di atas menunjukkan besarnya keutamaan berdoa, dahsyatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepastian dikabulkannya doa seorang muslim dengan salah satu 3 perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jika terpenuhi padanya syarat-syarat dikabulkannya doa, yaitu tidak banyak dosanya. Yang kedua, tidak memutuskan silaturahmi, bukan orang yang qati'ur rahim, bukan orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Pelajaran terakhir dari hadis itu, syarat penting lain dikabulkannya doa adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan mengabulkannya. Kita harus yakin Allah akan mengabulkan doa kita, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari seorang yang ketika berdoa hatinya lalai dan lupa atau tidak berkonsentrasi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3479 dan Al-Hakim nomor 1817, juga oleh Ahmad dari jalur lain 2177. Saudaraku, adapun tema-tema terkait dengan Al-Quran yang menjadi kajian hadis kita kesempatan ini adalah Quran Surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, bahwasanya Allah adalah dekat. Aku, Allah, mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doanya bagi kalian. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Saudara-saudaraku, demikian penjelasan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya kekuatan doa. Marilah kita berdoa dengan kerendahan hati, dengan penuh tawakal, dengan niat yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita di dunia ini atau menyimpannya di akhirat, atau kita akan dihindarkan dari segala kesalahan, dosa yang akan membuat Allah murka kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.